Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Aulia dengan NIM C0E02203 dari Prodi Keuangan Daerah. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, pengertian sistem manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya pencapaian tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Fokus utama sistem pengendalian manajemen di sektor publik berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategis organisasi secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian manajemen tidak hanya terbatas pada pengukuran kinerja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, pemberlakuan kode etik, termasuk upaya mendorong, memberikan kesempatan, dan bertindak memaksa bagi kepentingan terbaik organisasi. Fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Adapun fungsi pengendalian manajemen meliputi yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi, yang ketiga, komunikasi informasi, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, motivasi orang-orang dalam organisasi, yang keenam, pengendalian, yang ketujuh, penilaian kinerja. Struktur sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpin. Yang kedua, untuk memudahkan tercapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal concrete set. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategis organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Proses sistem pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation, yang kedua, perencanaan strategi, strategic planning, yang ketiga, penganggaran, yang keempat, penilaian kinerja. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.